Oke, Bang. Oke, puji nama Tuhan. Shalom untuk kita semua ya. Terima kasih karena kita sudah berkumpul lagi di sini. Puji nama Tuhan. Sekarang kita belajar tentang jaminan bimbingan Tuhan. Oke, sebentar ya. Kabar kalian sehat semua kan? Sehat lah ya. Ya. Ya, jaminan bimbingan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ini kuncinya ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Oke. Sebelum kita masuk lebih dalam, ayo saya undang kita semua berdoa. Bapa, kami bersyukur padamu untuk pertemuan kami Tuhan. Terima kasih untuk kerelaan hati dari adik-adik ini untuk mau diajar oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami hadir di sini karena Tuhan. Kami merendahkan diri dan hati kami di hadapan-Mu. Ampunilah segenap cacat celah tubuh jiwa roh kami. Ampunilah semua dosa dan pelanggaran kami. Tuhanlah yang menguduskan kami dengan darah-Mu ya Bapa, yang melayakkan kami untuk menikmati firman-Mu, menikmati persekutuan dengan Engkau. Darah-Mu lah yang membuat kami berani Tuhan masuk ke ruang kudus-Mu untuk bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu, bagaimana Engkau menyampaikan topik pada kami Tuhan, jaminan bimbingan-Mu. Kami mohon buka hati kami lebih lagi, lembutkan Tuhan lebih lagi, untuk kami bisa menerima seluruh kebenaran firman-Mu, memahaminya, dan kami oleh keteguhan hati, semangat yang membaca untuk melakukan firman-Mu ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dan hamba berdoa seluruh alat yang kami pakai, tools yang kami pakai, software yang kami pakai, semuanya Tuhan dijagai oleh Engkau ya Bapa. Kau perintahkan malaikat-Mu untuk membuatnya berfungsi dengan baik semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, 4 poin penting dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ini kata kuncinya ya kalau di pelajaran 5 ya. Murid memiliki keyakinan, tujuan kita dari pelajaran ini adalah murid memiliki keyakinan akan kepastian pemeliharaan Tuhan yang utuh atas seluruh aspek hidup kita, adik-adik semua. 2, murid memiliki sikap yang bersandar kepada Tuhan dan firman-Nya di dalam setiap langkah hidup. Jadi Amsal 3 ayat 5-6 ini kalau adik-adik boleh dalam 1-2 menit bisa dihafal ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi pertama poin dari sini adalah dengan segenap hati, itu adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Segenap, seluruh, ya semua. Jadi nggak ada gini, hatiku separoh untuk si abang sayang, separoh lagi untuk Tuhan. Nah, nggak ada gitu. Ya, nggak ada. Jadi total, seluruh hatimu, seluruh keinginanmu, seluruh cintamu, semuanya untuk mempercayai Tuhan. Ya. Bahkan dengan tegas firman Tuhan sampaikan begini, kalau kamu mengasihi orang tuamu, mengasihi bapamu dan ibumu dan anak-anakmu lebih dari mengasihi aku, kamu nggak layak sama aku. Ya, kalau kamu tidak membenci mereka, kamu nggak layak sama aku. Artinya Tuhan itu Allah yang cemburu dan Dia tidak mau diduakan. Dia nggak mau diduakan. Jadi dalam hal percaya pun
Tuhan nggak mau diduakan, percaya A dan percaya B, supaya safety kita, marilah kita memeluk semua agama. Karena kalau salah satu agama nanti benar, minimal kita selamat punya akses. Nggak kayak gitu. Percaya dengan segenap hati adalah tidak ada yang lain, tidak ada di hatimu posisi yang lain. Nggak ada. Tuhan aja. Percaya aja sama Tuhan. Karena kamu percaya kepada Tuhan, maka kamu bertindak. Ya, karena kamu percaya kepada Tuhan sepenuh hati, maka kamu belajar. Karena kamu mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati, segenap hatimu, maka kamu bekerja dengan all out. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, kita sering kali kan bersandar pada pengertian kita sendiri. Paling sering gini, kita berdoa, Tuhan, kami mau berangkat ini Tuhan ke Parapat. Kami mau terbang Tuhan ke Kalimantan. Berkati kami di jalan, kami serahkan segenap roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu selama kami di mobil, sampai kami di pesawat, terbang di udara, sampai nanti kami ke rumah, kami serahkan. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Amin. Ya. Setelah itu, ngelihat berita bahwa ada pesawat jatuh. Ya kan? Pesawat jatuh, gitu kan? Maka kita mulai bilang, sampainya kita nanti nih, itu ada pesawat jatuh. Maka kita mulai berpikir bahwa satu hari itu semua pesawat jatuh. Padahal dari 1 tahun hanya 1 yang jatuh. Itu pun sudah dijaga sekali untuk tidak, gitu kan? Tapi entah kenapa kita berpikir pada saat itu pesawat berikutnya yang akan kita naiki kemungkinan jatuh. Ya kita suka kepada pengertian kita bersandar. Ya, kepada alur berpikir kita. Padahal kita sudah berdoa tadi, Tuhan, berkatilah kami. Kami akan sampai, kami percaya Engkau melindungi kami sampai ke tempat kami. Amin. Ya udah. Kita mempercayai itu. Ya. Baru sering sekali juga jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sering sekali kita merencanakan sesuatu. Baru rencana ini kita bawa ke Tuhan, kita doakan. Baru kita deklarasikan bersama teman-teman. Yakin, yes. Mari kita katakan dengan iman. Tuhan akan membuat kita berhasil. Amin, amin. Ya. Baru keluar dari ruang doa, keluar dari tempat, ketemu sama satu kendala. Maka kita mulai menyusun kendala itu menjadi satu bangunan yang indah, yang membuat kita akhirnya berpikir itulah yang terjadi. Ya, kita mulai berpikir bahwa kita berencana ingin membuat retreat gitu ya, misalnya retreat. Yakin semua yakin pasti banyak jiwa-jiwa, yakin. Iya, yakin. Oke, pasti banyak jiwa-jiwa. Deklarasikan, kami percaya banyak jiwa-jiwa. Oke, yakin ya? Dengan segenap hati, yes. Keluar dari ruangan doa. Waktu menjangkau, 1-2 orang menjangkau ditolak. Dan yang menolak ini membuat alasan. Alasannya apa? Alasannya pada hari itu libur Bang. Jadi kalau libur kami banyak kerjaan. Dan kayaknya Bang, semua orang begitu Bang. Hari libur banyak kerjaan gitu kan. Yang berdoa tadi ini waktu mendengar itu balik ke base camp. Kayaknya kita salah. Padahal merencanakan itu di dalam doa. Rencanakan di dalam doa. Maka dia mulai bilang,
kayaknya kita salah ini. Kita rundingkan lagi. Maka sering terjadi yang menjadi Tuhan itu bukan Tuhan, tapi apa? Peserta. Karena kita menginginkan peserta itu harus banyak gitu loh. Padahal Tuhan belum tentu inginkan peserta banyak. Dia akan memilih. Kalau sampai Tuhan tujuannya banyak, tentunya Tuhan nggak akan memuridkan 12 orang. Kalau tujuannya banyak. Tapi kenapa dia memilih kata Tuhan setelah berdoa semalaman, dia memilih yang menjadi rasul. Kenapa ada kata memilih? Kenapa ada kata memilih di sana? Memilih dari antara mereka, 12 rasul, dipilih. Tuhan baru turun dari doa semalaman. Tuhan Yesus. Dia memilih. Kenapa nggak semua yang ada di sana? Nah, sering kita membuat bahwa pemikiran kita lah pemikiran Tuhan. Jadi kalau rekan-rekan nanti mau mengadakan acara, coba perhatikan bahwa jangan sampai peserta menjadi lebih berkuasa dari Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Karena sering ketika peserta sedikit, maka kita melempem, nggak enak retreatnya. Sedikit. Inilah karena kurang doa. Mulailah saling tuduh-menuduh di situ. Adakah yang bisa pastikan bahwa peserta sedikit Tuhan kecewa? Kenapa kita berpikir bahwa peserta sedikit Tuhan kecewa? Karena memang pikiran kita yang begitu. Maka Tuhan bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Itu salah satu contoh. Kalau kamu sudah berdoa, berjabatan tangan, mendeklarasi dan meminta kepada Tuhan, Tuhan perbanyak jumlah peserta yang banyak. Sudah berdoa begitu, kalian beriman bahwa akan ada 100 peserta, tapi yang hadir 20 peserta. Maka Tuhan tetap Tuhan. Tidak turun, dan kamu tidak menjadi kecewa. Kok jadi 20 ya? Harusnya kita sebagai pelayan berkata, inilah yang disediakan Tuhan, maksimalkanlah apa yang Tuhan sediakan ini. Karena kita sudah all out untuk ini. Ya udah, 5 pun 5 lah jalan. Kenapa? Karena ini berarti dari Tuhan. Bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi Tuhan. Selama semua peserta sudah all out, sudah mengerjakannya, dikasih waktu 20 hari mempersiapkan retreat, sudah 20 hari itu dia sudah mengerjakannya, dan semuanya sudah berusaha, yang dapat hanya 10, maka bersukacitalah karena yang 10. Kenapa? Karena Tuhan tidak melihat jumlah, Tuhan melihat semua panitia bisa bersepakat sehati. Kalau mau buat acara Zoom, retreat, planningnya hadirnya 100, tapi yang hadir hanya 20. Maka bersukacitalah untuk yang 20. Kenapa? Karena kamu sadarin kami sudah berdoa, sudah all out, sudah mengerjakan, sedaya upaya sudah kami kerjakan. Kalau dapat 20, kami bersukacita Tuhan. Kenapa? Karena Engkau mempercayakan kami 20 dan ini keputusanmu. Daripada saling menyalahkan, percaya aja kepada Tuhan. Toh kita sudah berdoa. Dan kita tahu Tuhan menjawab doa. Jawaban doa kita apa? 20. Ya udah. Kan tidak bisa gini. Tuhan kami minta 100. Kalau nggak dapat 100, kami tidak bersuka cita. Berarti yang menjadi Tuhan apa? Kita. Tuhan hanya menjadi pekerja untuk meluruskan hati kita. Dia tidak jadi Tuhan. Ingat ya. Tuhan itu Tuhan. Jangan sampai kita berkata, Engkaulah Tuhan. Tapi kalau engkau nggak luluskan keinginanku, aku sedih. Maka sebenarnya yang Tuhan itu siapa? Kita. Kenapa? Karena Tuhan harus menuruti kita. Harusnya kita menuruti Tuhan. Jadi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati itu dalam sekali. Ditambah lagi jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Itu membuat meneguhkan statement yang di atas. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, baru dilarang. Pikiranmu
jangan kau andalkan ya. Jangan bersandar ke sana. Bersandarlah kepada Tuhan, percayalah kepadanya. Bagaimanapun keputusannya, percayalah bahwa jalannya baik. Kalau firman Tuhan bilang gini, orang-orang kita itu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itu meneguhkan ini lagi. Sering sekali oleh karena mata kita, kita akhirnya bersandar kepada pengertian kita. Padahal Tuhan itu adalah roh. Sesuatu di masa depan tidak bisa kita pandang, tapi dengan kacamata iman kita bisa melihatnya. Kalau kita memakainya dan percaya pada kacamata itu, kita akan mendapatkannya. Abang ulangin di sini. Dengan mata, dengan apa yang kita lihat seringkali membawa kita kepada mengandalkan pemikiran kita, logika-logika kita. Dengan mata kita melihat masalah demi masalah, maka kita berpikir pada pikiran kita bahwa kayaknya hidupku suram. Dengan melihat keadaan ekonomi keadaan ekonomi kita, orang tua kita, maka kita masuk dalam pemikiran kayaknya masa depanku suram. Ya. Padahal Tuhan bilang kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Jadi percayai hal-hal yang Tuhan sudah sediakan di depan. Gimana kami mempercayai sesuatu yang tidak kami lihat, Bang? Nah, itu dia. Belajar dari Yusuf, dikasih mimpi yang besar, tapi jalannya jadi budak. Jadi narapidana. Tapi dari tempat yang terendah, Tuhan mengangkatnya menjadi orang nomor 2 di negeri yang bukan negeri asalnya. Yusuf. Belajar dari Daud. Diurapi oleh Samuel, kamu akan menjadi raja, gitu kan? Tapi setelah diurapi, dia mengalahkan Goliat, harusnya dia kan naik terus. Menjadi buronan. Belasan tahun menjadi buronan raja, musuh negara. Itu Daud. Menjadi orang-orang pelarian, menjadi seorang pelarian. Itulah Daud. Padahal mau jadi raja, diurapi. Tapi kalau kita ngelihat Yusuf selalu percaya kepada Tuhan dalam situasi yang dia alami. Daud, kalau kita baca, dia juga menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Engkaulah tempat bersandarku. Bahkan dia bilang, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, engkau tidak meninggalkan aku, Tuhan. Itu percaya. Suara abang masih terdengar dengan jelas? Itu percaya, deh. Jadi kalau Daud melihat dengan mata, dia akan bilang, main-main aja nih si Samuel ini. Diurapi, jadi narapidananya pun tadi mana rajanya. Kalau dengan mata diandalkan oleh Yusuf, dengan pemikirannya, mungkin dia akan berpikir jangan-jangan melalui istri Potifar inilah aku akan menjadi Potifar dan akan dekat dengan raja. Karena nggak masuk di akal ini. Tuhan kasih mimpi besar, tapi yang kulalui, kalau dia pakai mata itu ya 17 tahun itu, belasan tahun itu, nggak masuk di akal. Adik-adik semua yang ada di pemuritan kita ini, apa janji Tuhan padamu? Ayo, apa janji Tuhan padamu? Sekarang abang tanya,
Kalau janji Tuhan padamu pingin Tuhan akan membawamu ketika kamu lahir baru, ada orang yang menubuatkan samamu dan kau dapatin di hatimu juga sesuatu tentang janji Tuhan, masa depan yang indah. Tapi ketika kamu melihat dengan matamu, nggak jelas semuanya menuju ke sana, maka bacalah kisah Daud, ya, bacalah juga kisah Yusuf. Lihatlah bagaimana dua tokoh ini tetap percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada apa yang dia lihat. Belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego, belajar dari Daniel, banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab, bahkan Sadrak, Mesak, Abednego bilang begini, sekalipun Tuhan yang kami sembah itu nggak menolong kami dari perapian, kami nggak akan menyembah patung Tuanku, nggak akan menyembah. Kami tetap menyembah Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah itu berkuasa untuk membebaskan kami. Kalaupun kami tidak dibebaskan itu haknya, tapi Dia adalah Tuhan. Bukan karena membebaskan kami Dia Tuhan, atau bukan karena Dia tidak sanggup membebaskan kami maka Dia tidak Tuhan, tidak. Dibebaskan kami atau tidak dibebaskan kami, statusnya tetap Tuhan. Dan Dia Tuhan bukan oleh karena kami. Dia Tuhan ya memang karena Dia Tuhan. Itulah dasarmu percaya. Bahwa ketika seorang Grace percaya kepada Tuhan, bahwa kepercayaanmu ya karena Dia Tuhan. Tapi Tuhan tidak menjadi Tuhan karena kepercayaanmu. Kalau kamu tidak percaya, Dia tidak jadi Tuhan. Enggak, Dia tetap Tuhan. Apapun dirimu, Dia tetap Tuhan. Karenanya, percayalah kepadanya. Kalau tidak terjadi apapun kepadamu, tidak seperti yang kamu inginkan, tidak mengubah status Tuhan. Dia tetap Tuhan. Kalau kamu berdoa agar orang tuamu sembuh, tapi ujung-ujungnya orang tuamu malah dipanggil Tuhan, itu tidak mengubah statusnya Tuhan. Dia tetap Tuhan. Dia tetap Tuhan. Kalau kamu nggak percaya kepada Tuhan, Tuhan nggak turun level. Jadi bukan Tuhan, tidak. Karena Tuhan bukan karena kamu percaya atau tidak percaya. Ya Tuhan tetap Tuhan. Kalau kamu bisa percaya itu karena anugerahnya. Dan kalau dirimu kita semua menjaga iman kita, itu pun karena keputusan kita, dan keputusan kita itu oleh karena anugerahnya juga. Jadi mempercayai Tuhan itu kamu taruhkan begini. Kalau abang taruhkan begini di pikiran abang. Apapun yang terjadi padaku, Tuhan tetap Tuhan. Dan aku hanya berharap Tuhan memperhatikanku, Tuhan menolongku, Tuhan berkenan atas apa yang kulakukan. Kalau Tuhan tidak menolongku, tidak mengubah statusnya menjadi tidak Tuhan, Dia tetap Tuhan. Kalau Tuhan tidak membantuku sekalipun aku beriman, tidak mengubah Dia menjadi Tuhan yang tidak berkuasa, Dia tetap Tuhan yang berkuasa. Jadi pahamilah, Dek, Tuhan yang kita sembah itu nggak dipengaruhi oleh keberadaan kita. Dia sudah sempurna. Tapi kita sangat dipengaruhi, bahkan total dipengaruhi oleh Tuhan. Kita bisa dilenyapkan Tuhan, tidak ada lagi jejaknya. Tapi kita bisa diangkat oleh Tuhan. Kita bisa dibawa kemanapun Tuhan mau. Sepenuhnya kita bergantung kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah bergantung kepada kita. Jadi jangan pernah bilang begini. Ada beberapa hamba Tuhan atau anak-anak pelayanan dulu, teman-teman abang bilang gini. Beruntung kali Tuhan ini yang memiliki aku. Karena apa? Aku ketua KMK. Banyak yang kumuridkan. Luar biasa memang. Beruntung kali Tuhan menjangkauku. Coba Tuhan tidak menjangkauku.
mungkin nggak sebanyak ini. Itu perkataan yang sangat sesat pikir. Pikirannya sudah sesat sekali, salah konsepnya tentang bertuhan. Ya. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi akuilah dia dalam segala lakumu. Adik-adik semua, gimana sih mengakui Tuhan dalam segala laku? Begini, kalau kamu mau ujian, kamu akui Tuhan di sana. Tuhan, aku mau ujian, engkau hadir. Oke? Kalau aku tidak bisa mengerjakannya, Bang, bagaimana, Bang? Kalau dirimu menyontek, berarti kau tidak mengakui Tuhan hadir di sana. Kamu tidak mengakui keberadaan Tuhan dan kuasa Tuhan. Tapi aku kalau nggak nyontek, Bang, nilaiku jelek dan aku tidak lulus. Kalau aku nyontek, Bang, sedikit aja, aku akan bagus nilaiku dan aku akan lulus. Pertanyaannya, apakah yang lulus itu langsung jelas masa depannya? Apakah yang tidak lulus itu tapi jujur langsung suram masa depannya? Kan tidak begitu. Ekstrimnya, Bill Gates katanya nggak selesai kuliahnya. Tapi kan semua orang yang lulus kuliah, yang IP-nya 4, yang bagus-bagus, kerjanya kan kepada Bill Gates yang nggak lulus kuliahnya. Jadi kan, masa depan kita kan bukan di selembar kertas ujian. Masa depan kita di tangan Tuhan kan. Yeremia 29 ayat 11 bilang begini. Yeremia, ntar ya. Yeremia masih di perjanjian lama ya, belum pindah ke perjanjian baru. Ayat 11, ntar abang besarin. Lihat ya, Yeremia 9 ayat 11. Nih. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dari kalimat ini, Tuhan bilang begini, Tuhan punya rancangan untukmu dan dia tahu rancangan itu secara spesifik untukmu. Jadi rancangannya tidak ada di kertas putih itu, kertas ujian, tidak. Tapi melalui kertas ujian, kamu dilatih untuk berkomitmen, jujur. Kamu dilatih untuk memiliki integritas. Dengan integritas itu, Tuhan bisa melakukan rancangannya yang terbaik itu padamu. Jadi bukan karena nilaimu 10, 20, 100, bukan karena itu masa depanmu. Ya, tapi masa depanmu adalah karena kamu jujur. Masa depanmu karena kamu untuk ujian itu, kamu bertanggung jawab dengan belajar keras. Di situ muncullah tanggung jawab. Karena rancangan Tuhan atas dirimu dibutuhkan wadah tanggung jawab. Ingat, Tuhan gak berikan mutiara kepada siapa? Seram ngomongnya. Titik-titik lah ya. Kan dia tidak berikan kepada itu kan. Dan di sini kan tidak itu. Iya kan? Rancangan Tuhan yang terbaik itu kan mutiara-mutiara. Diberikannya kepada wadah-wadah. Kepada orang-orang yang memiliki wadah. Apa itu wadah? Wadah pertama tanggung jawab. Wadah kedua pekerja keras. Wadah ketiga penerobos. Wadah keempat integritas. Wadah kelima banyak itu. Di manakah wadah-wadah ini dilatih? Waktu ujian. Pingin nyontek, tapi tidak. Kuakui Tuhan hadir di sini. Maka muncullah di situ integritas.
kejujuran. Nangkap ya? Kalau nangkap, anggukkan dulu kepala. Selvia, Grace. Yang lainnya soalnya nggak buka kamera. Ya, jadi lembar ujian, tugas-tugas, IPK, kerja kelompok, itu sebenarnya bukan pekerjaan itu yang penting, bukan hasilnya. Tapi bagaimana Tuhan membentuk satu pribadimu, wadah, dari semua proses itu. Sehingga rancangannya bisa dia taruhkan padamu. Misalnya Tuhan berencana padamu menjadi bupati. Kalau dirimu nggak pernah dilatih jujur, gimana dia mau kasih mutiara itu? Kan kalau sampailah seorang, salah satu dari kita di sini, dipaksakan Tuhan jadi bupati, tapi kesehariannya nyontek, keseharian tidak berintegritas, bukankah dia mempermalukan dirinya jadinya? Ingat adik-adik, sekali lagi Abang mau ingatkan sekali lagi. Bukan hasil yang di kertas yang menentukan masa depanmu, tapi prosesmu menjalani dengan jujur, apapun hasil yang di kertas tapi dengan jujur, penuh integritas, dengan kerja keras, dengan kerajinan, ya, itu membentuk satu wadah di dalam dirimu. Untuk wadah itu kuat, Tuhan taruhkanlah di wadah itu apa? Mutiara. Mutiara ini nggak mungkin dikasihnya sama yang titik-titik tadi. Ya, nggak mungkin dikasihnya sama si Pina. Nangkap ya, Dek? Ya, beginilah firman Tuhan. Mana tadi? 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Percayalah kepada Tuhan bahwa rancangan Tuhan itu jelas padamu. Tuhan bukanlah manusia sehingga dia berbohong. Tuhan adalah Tuhan. Cirinya Tuhan apa? Yang dikatakannya dia lakukan. Karena dia integritas 100%, sempurna. Makanya dibilang firman adalah Tuhan, Tuhan adalah firman. Kenapa? Karena yang dikatakan Tuhan pasti terjadi, pasti dia lakukan. Oke? Kalau Tuhan bilang bahwa rancangan-rancangan yang terbaik yang ada pada Tuhan mengenai dirimu, maka itu akan terjadi. Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menyiapkan diri kita untuk bisa ikut serta dalam rancangan Tuhan itu. Kalau Tuhan berencana dirimu untuk menjadi profesor, guru besar di satu universitas, kan nggak mungkin kamu pakai kursi goyang duduk-duduk begini saja. Kok nggak belajar? Tenang, rancangan Tuhan pasti terjadi. Tuhan nggak mungkin gagal. Iya, Tuhan nggak gagal, kau yang gagal. Kenapa? Tuhan bisa ganti orang. Kau nggak bisa ganti Tuhan. Karena Tuhan hanya satu. Nggak bisa. Ya, semoga paham ya. Jadi, jangan stres ketika nilainya jelek, tapi streslah ketika nilaimu cantik karena menyontek. Streslah, berarti wadahnya nggak ada samamu. Ya, jangan stres ketika nilainya jelek. Oke, tapi streslah kalau nilaimu jelek karena kamu nggak maksimal. Maksimallah dirimu agar terbentuk satu kapasitas di dalam dirimu, ya, kapasitas wadah sebagai orang yang rajin, sebagai orang yang berintegritas, jujur, sebagai pribadi yang apa lagi? Yang bertanggung jawab. Kalau orang mempertanggungjawabkan ujiannya kan berarti bertanggung jawab kan? Belajar. Oke. Kalau sudah kamu lakukan itu nilainya tetap jelek, ya udah biarin aja. Ulang lagi. Kalau 3 kali ngulang nggak apa-apa. Ya itulah kemampuanmu. Kalau orang bilang bodoh kali dirimu, kamu kan tinggal jawab gini, hati-hati, ini ciptaan Tuhan, kau sedang mengejek yang mencipta. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Nah, dipastikan Tuhan ini deh.
Jadi nggak pernah pada Tuhan ada rancangan kecelakaan. Jadi kalau kamu dapat musibah, kau bilang ini rencana Tuhan. Nggak pernah itu. Nanti berlawanan sama ini. Kalau kamu dapat musibah, satu, kasus seperti Ayub. Tuhan sedang mengizinkan si iblis ya untuk mencobaimu, tapi Tuhan tahu kekuatanmu pasti sanggup. Oke, satu. Kalau kamu dapat musibah, mungkin yang kedua, karena kamu membuka celah. Kamu yang mengundang musibah itu datang. Contoh. Kamu naik motor, nggak pakai helm. Baru terjatuh, geger otak. Kamu bilang, inilah rencana Tuhan. Nggak pernah Tuhan rancangkan kamu geger otak. Nggak ada itu kamusnya, nggak ada. Yang ada itu adalah, kamu nggak pakai helm, akhirnya, oleh karena kesalahanmu, celah terbuka, si iblis ya udah bisa. Tuhan, dia sewajarnya geger otak. Jangan buat dia tidak geger otak. Kenapa? Karena dia akan melanggar. Oke, baru ada seseorang karena dia mencuri, oke, baru masuk penjara. Tuhan bilang ini rencana Tuhan ini. Iya, rencana Tuhan untuk membuatmu sadar. Tapi nggak pernah Tuhan merencanakan dalam hidupmu kamu akan memasuki penjara, nggak pernah. Tuhan desain. Nanti umur sekian kau masuk penjara, nggak pernah itu. Tuhan nggak pernah merencanakan si Adam memakan buah. Nggak ada dalam planning Tuhan. Coba lihat di ayat sebelumnya. Nggak ada kan? Jangan makan ya Adam. Ya, kan nggak ada. Kan tidak ada tertulis, nanti Adam memakan buah itu. Tapi biarlah aku larang-larang dia. Kan nggak ada tertulis gitu. Ya. Kenapa Adam memakan? Karena dia buka celah. Dia nggak bisa kontrol keinginan hatinya. Ingat, Adam itu kudus. Tapi dia jatuh oleh keinginan hatinya. Karena dia, oh iya ya, bagus juga ya, menarik juga ya, bisa jadi seperti Allah. Makanlah. Sekudus-kudusnya orang, dalam tanda petik ya, banyak dia berdoa, kudus dia. Dia akan jatuh oleh keinginan hatinya. Maka awasilah matamu. Kalau kau melihat Facebook, ingin hatimu, kau tinggalkan pelayanan nanti. Petanya begitu aja. Simpelnya. Jadi nggak pernah Tuhan rancangkan kecelakaan. Nggak pernah. Yang Tuhan rancangkan ini, damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Penuh katanya. Nggak nanggung harapannya. Penuh. Semoga makin kuat pemikiran kita semua bahwa Tuhan itu baiknya luar biasa. Ya. Jadi, akui dia dalam segala lakumu. Mengakui Tuhan dalam segala laku adalah dimanapun engkau berada, Tuhan hadir. Dan Tuhan ingin kamu menyatakan bahwa Tuhan, aku belajar untuk kemuliaan-Mu. Aku makan untuk kemuliaan-Mu agar aku kenyang dan aku bisa beraktivitas. Tuhan, aku tidur untuk kemuliaan-Mu. 8 jam aku tidur Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Kenapa? Dengan aku segar, aku akan beraktivitas untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, aku sekarang mandi untuk kemuliaan-Mu. Kenapa ada hubungan mandi kita sama kemuliaan? Karena apa? Kalau aku bau, semua orang nanti ngejek aku, orang Kristen yang bau. Namamu juga yang jelek. Ya. Jadi akui Tuhan dalam segala lakumu. Tuhan, aku nelpon orang tuaku sekarang untuk kemuliaan-Mu. Kenapa? Karena kalau aku memperhatikan dia, orang tuaku rajin menelepon, maka dia ketika tahu bahwa aku ikut persekutuan, dia akan bilang, songoni do berarti na diajar persekutuan nate, gabe baik-baik. Nangkap kan? Akui Tuhan dalam segala lakumu. Kalau itu kamu lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, ia akan meluruskan jalanmu. Jalan tol, kiriman tiap bulan jalan tol, nah burjuan anak ki. Jalan tol kiriman tiap bulan.
bertambah-tambah, datang dari tulang, Namboru, Amangboru, datang semua kiriman. Termasuk kiriman pokat, jambu air, jambu klutuk, jambu. Paham ya sampai sini ya? Bagaimana kita memperoleh bimbingan Tuhan? Ya, percaya, jangan bersandar kepada pengertian sendiri, akui Tuhan dalam segala laku. Maka Tuhan akan meluruskan jalan. Jadi meluruskan jalan itu artinya apa? Tuhan membimbing kita. Mana lebih enak? Mana lebih semangat kalau mau lari? Jalan yang lurus atau jalan yang berkelok-kelok? Jaraknya sama-sama 5 km. Kalau saya, lebih enak jalan yang lurus. Karena ketika melihat ujung, saya makin semangat, tinggal dikit lagi. Tapi kalau saya tidak melihat ujungnya, jalan berkelok-kelok begini, ya berkelok-kelok begini jalannya, nggak ngelihat ujungnya, kita bilang ini, adigan dosahat. Kapan ya sampainya? Makin drop kita, makin drop kita, makin drop kita. Nah, Tuhan meluruskan jalanmu, artinya apa? Tuhan memberikanmu melihat masa depanmu bersama dengan Tuhan. Tuhan membuat imanmu, Tuhan membuat dirimu melompati waktu. Kamu masih ada seperti kalian sekarang, masih ada di mahasiswa sekarang kan? Tapi Tuhan membawa engkau sudah ada di 10 tahun ke depan. Bayanganmu sudah dibawa Tuhan, kamu nanti direktur kalau memang itu direktur. Apa yang Tuhan taruhkan di hatimu. Tuhan udah bawa engkau jauh ke depan. Sehingga karena engkau sudah dibawa jauh ke depan, semangatlah engkau bekerja di sini. Waktu ditanya, kenapa kau semangat? Karena aku yakin kali, direktur Pertamina itu sama aku nanti. Dari mana kau yakin? Susah diterangkan, kau nggak akan paham itu kawan. Nggak paham kau itu. Hanya aku sama Tuhan yang tahu ini. Sombong kali kau. Ini bukan bicara sombong. Ini bicara iman. Tunjukkanlah imanmu kepadaku. Kan aku sudah bekerja dengan keras ini. Inilah bukti imanku. Bahwa aku bekerja dengan keras, dengan sungguh-sungguh. Kan kau tadi nanya, kenapa kau bekerja sungguh-sungguh? Karena aku mau direktur keuangan, direktur Pertamina. Kau nggak yakin? Sudah kutunjukkan imanku melalui perbuatanku. Nangkap kira-kira kalian? Paham kan? Ya, jadi jalan yang lurus itu berbicara tentang bahwa Tuhan melihatmu, mengangkatmu ke depan seakan-akan kau sudah sampai di garis finish. Disitulah imanmu. Maka kamu mendapatkan semangat baru, kekuatan baru, mendapatkan hal-hal yang mendorongmu untuk sampai ke sana. Karena apa? Karena sebenarnya dirimu sudah sampai di sana secara iman. Dirimu sudah sampai di ujung. Ya. Di ujung dirimu sudah sampai. Kamu tinggal menjalaninya aja. Jalan terus. Terima kasih. Kalian nggak dapat ini kan? Ini pokat. Kenapa nggak nampak waktu abang bengkokkan yang kelihatan malah ini? Karena ini warna hijau. Latar abang hijau. Jadi dia backgroundnya, dia dianggap background. Enak kan? Menyampaikan firman Tuhan, datang istri bawa pokat, jus. Makanya dibilang di ayat Alkitab, hal yang baik kalau mendapatkan istri yang takut akan Tuhan. Cuman nggak ada ayatnya mendapatkan suami kan? Maka berdoalah kalian biar muncul ayatnya. Oke. Sampai mana tadi kita? Nah, baca dulu Roma 1, Roma 12. Ya, sebentar ya. Bagaimana kita memperoleh bimbingan Tuhan itu ya? Roma 12. Kita sampai jam berapa ini, Dek?
Sampai jam berapa? Sampai jam 9 WIB ya? Oke. Ini ya, ayo baca sama-sama kalian yang ada di sana juga. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, ya, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tadi kan pertanyaannya bagaimana kita memperoleh bimbingan Allah? Ya. Kita harus berubah sesuai dengan pembaharuan budi kita. Nih, berubahlah sesuai dengan pembaharuan budi. Budi itu akal, pikiran. Udah? Jadi, kalau kamu tidak belajar, pasti nggak berubah. Maka beda deh, beda. Kalau kamu punya teman yang selalu di kampung, misalnya si Grace lah, punya temannya di Lintong. Nggak pernah temannya ini, seumur hidupnya, nggak pernah temannya ini ke kota Medan. Lintong aja, dia cinta sekali sama Lintong. Cinta tanah air. Lintong nih Huta, gitu kan. Atau si Selvia, dia punya temannya ini hanya pernah dari Parlilitan hanya pernah ke Tarabintang. Itulah tempat yang terjauh yang dia kunjungi, gitu ya. Hanya yang dua itu. Tarabintang, Onan di sana, pindah dia lagi Onan di Parlilitan, itu aja terus. Kalaupun pernah dia ke kota besar, itu pun ke Dolok Sanggul, itu pun sekali. Ya kan? Baru datanglah Selvia sama Grace yang sudah dari kota besar, apalagi nanti kalian masuk ke ibu kota yang baru. Oke? Pulanglah kalian sama-sama, pulang bertemulah sama dia sama-sama. Oke? Baru sama-sama lah kalian mengerjakan pekerjaan di kampung. Pasti cara kerjamu Grace, cara kerjamu Selvia dibandingkan dengan cara kerja dia pasti beda jauh. Kau akan sering bilang begini, gimana lah mau maju desa ini ya? Kayak gini cara kerjanya. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Karena akal budimu bertumbuh. Nangkap ya? Karena akal budimu bertumbuh, kamu berubah. Makin banyak pemikiran-pemikiranmu. Sehingga caramu terhadap desamu sudah jauh lebih maju. Maka ketika datang kamu ke sana, kamu memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan dia yang hanya monoton. Terhadap firman Tuhan pun begitu. Waktu kita dibilang bagaimana kita yakin, ya, tindakan apa yang harus kita lakukan agar kita mengetahui kehendak Tuhan? Itu pertanyaannya kan, tindakan apa yang kita lakukan untuk kita tahu kalau ini kehendak Tuhan atau tidak? Caranya adalah penuhi pemikiranmu dengan pengetahuan akan firman Tuhan. Jangan menjadi seseorang yang rajin berdoa nggak pernah baca firman Tuhan. Nanti kamu jadi pendoa yang hampir mirip dengan Datu. Aku rasakan begini. Kayaknya Tuhan maunya begini. Nggak ada dasarnya. Jadi nggak ada bedanya antara pendoa yang rajin kali ini dengan Datu. Datu kan kayak gitu juga. Songonot dohatan. Pendoa pun gitu. Aku rasakan. Kayaknya Tuhan mau kayak gini. Keren kali dia. Makanya jadi ejek-ejekanlah dia. Pendoa yang menjadi diejek-ejeki. Bukan salahnya dia berdoa, enggak. Tapi dia enggak mau menambahkan kepada tindakan-tindakannya itu pengetahuan. Jadi beda kalau ada seseorang yang berbicara, lulusan SD sama lulusan kuliah. Cara membuat kata-katanya, cara dia untuk menyampaikan maksudnya beda. Kalau yang SD dia akan bilang, susah kali orang ini mengerti. Ya udahlah, gitu-gitu aja lah kalian. Kalau yang kuliah, nggak bisa cara ini, karena dia sudah belajar banyak cara.
hal yang sama, Dek. Waktu dibilang di sini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Oke, satu hal. Hal yang lain. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahnya kemana? Kamu berubah karena kamu belajar. Belajar firman Tuhan, banyak baca buku, banyak juga membaca buku-buku yang lain. Sehingga penuhlah di sinimu dan kamu menjadi kritis. Karena kamu kritis, ketika kamu melihat sesuatu, kamu bisa bilang, ini nggak mungkin Tuhan kayak gini. Kenapa? Karena banyaknya bahan referensi di kepalamu, kamu jadi kritis dan kamu jadi bisa membedakan. Enggak menjadi orang yang diombang-ambingkan. Ada penglihatan, ayo ke sana semua. Ada penglihatan hamba Tuhan ini, oh ayo ke sini semua. Enggak kayak gitu. Kalau kita ngikuti pemuritan ini, Abang berharap kalian menjadi anak-anak Kristen yang hamba Tuhan itu bilang, aku ngelihat Tuhan dan Tuhan ngomong begini. Apalagi kalau ada sama kalian bilang ini, Tuhan ngomong kaulah jodohku. Kau takut pula itu. Aduh, udah Tuhan ngomong. Aduh, gimana ini katanya. Ampun. Malu Abang jadi pembimbingmu. Nggak kayak gitu. Tuhan taruh kamu punya apa kok? Punya kehendak bebas. Ya. Karena hamba Tuhan ini besar, berbicara KKR luar biasa, belum menikah dia kan. Baru dia bilang, hai Grace, Tuhan ngomong sama aku. Kaulah jodoh anakku ini. Baru kau ketakutan. Kenapa? Karena kau tahu anaknya bandel kali. Tapi dia tahu baik sekali pelayanan. Aji mumpung kan hamba Tuhannya. Tapi kamu nggak berani nolak. Itu hamba Tuhan besar, Bang. Jangan-jangan betul yang dia bilang. Coba seandainya kamu isi akal budimu dengan banyaknya pengetahuan, pengenalan akan firman Tuhan, kamu akan jadi kritis. Nggak kayak gitu. Yang aku pahami Tuhan itu begini, Tuhan itu menghargai aku, dia nggak akan mungkin bicara sama Bapak. Dia pasti berbicara juga sama aku. Ini dia nggak ada berbicara sama aku. Berarti itu hanya kata Bapak aja. Ngerti kan? Karena kamu jadi kritis, tapi coba kamu tidak banyak pengetahuan. Tapi hanya ikut-ikutan aja. Nggak banyak baca, nggak banyak mendalami firman Tuhan. Ujung-ujungnya kamu menjadi orang Kristen yang ketaatanmu gampang dimanfaatkan orang. Oke, pemuritan ini, Abang rindu tidak hanya buku ini. Tapi baca juga yang lain. Dalamin yang lain, nanti kita saling bertanya, diskusi. Abang bukan tahu semuanya. Tapi dari diskusi-diskusi itu Abang juga akan dapat sesuatu yang baru. Oke? Jadi di ayat ini Tuhan mau bilang begini, ya. Supaya dirimu tahu apa kehendak Tuhan, membedakan manakah kehendak Allah. Kan ini, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Kamu sudah tahu kehendak Allah, tapi kamu bisa membedakan kehendak Allah itu. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Itu kan sesuatu yang luar biasa, deh. Sudah kehendak Tuhan memang, kamu harus berangkat, ya, berangkat ke ladang misi. Oke? Kau dapati kehendak Tuhan. Tapi kamu harus bedakan, itu baikkah, berkenankah, atau sempurna. Karena pasti ada tuntutan orang tua, ya, ada mimpi, ada juga dari sini, dari sini. Jadi kamu kan semuanya kan baik. Oke? Ketika semuanya baik, kamu tanya lagi, Tuhan mana yang berkenan padamu? Ada 2 atau 3 kuat berkenan. Maka kamu cari, Tuhan mana yang sempurna ini? Pasti satu yang harus aku jalani. Dari mana dirimu tahu gitu, Selvia? Dari mana taunya? Ya. Kamu bisa tahu, Frida, Jenti, ya Feni, kalian bisa tahu itu kalau kalian isi di sini dengan begitu banyak referensi, baca buku, firman Tuhan, dengarkan khotbah, jadi penuhlah di sini. Sehingga
waktu kamu mau memutuskan sesuatu, kamu berdasarkan referensi yang banyak di sini, dan kamu juga berdasarkan komunikasimu kepada Tuhan. Itu membuatmu yakin bahwa, yes, aku yakin sekali Tuhan membimbingku. Dari mana kau yakin? Karena Tuhan mengarahkanku, mengajariku untuk membaca banyak, untuk membaca Alkitab, untuk bersekutu dengannya. Semua kamu lakukan, kamu makin tajam. Jadi kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke? Jadi kalau dibilang tindakan apa yang harus Anda lakukan agar mengetahui kehendak Tuhan, ya berubah oleh pembaruan akal budi. Baru cara apa yang disediakan Allah untuk menentukan kehendaknya? Mazmur 119 ayat 105. Ya, kita buka Mazmur 119. Kalau nanti tidak selesai ini kita bahas, kita lanjut di yang ke depan ya. Kita buka Mazmur 119 ayat 105. Panjang kali nih. Ups. Ya ini. Firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalanku. Jadi kalau ditanya kepada kita cara apa yang disediakan Allah untuk menentukan kehendaknya tadi. Yang Abang sampaikan tadi ya. Dengan firman-Nya. Baru yang kedua 1 Korintus 2 ayat 12. Kira-kira kalian masih pegang buku ini? Mereka tidak pegang. Oh, kalau pegang bagus. Ya. 1 Korintus 2 ayat 12. 2 ayat 12. Bilang gini. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Maka ketika ditanya cara apa yang disediakan Allah untuk menentukan kehendaknya, kita tahu kehendak Allah itu apa caranya yang Tuhan taruh. Tuhan taruhkan Roh Kudusnya pada kita. Ya. Roh kita berasal dari Roh Kudus. Bukan dari roh dunia. Jadi, Roh Allah menyelidiki apa yang ada di hati Allah. Udah? Roh Allah itu berkomunikasi dengan roh kita. Kalau kita peka, kita jadinya tahu. Roh Kudus menyampaikan isi hati Allah kepada kita. Sehingga kita tahu apa kehendak Allah bagi kita. Amin. Baru janji Allah, bagian B. Ya. Kalau di Amsal 3 ayat 5 sampai 6 tadi, ya, di Amsal 3 ayat 5 sampai 6, kita baca ini. Apakah yang dijanjikan Allah kepada kita? Yang dijanjikannya adalah Ia akan meluruskan jalan kita. Ini yang dijanjikannya ya. Ia akan meluruskan jalanmu. Abang sudah terangkan tadi. Baru kepada siapakah Allah menjanjikan berkat yang khusus? Kepada siapakah Allah menjanjikan berkat yang khusus? Kita buka Yeremia 17 ayat 7. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Jadi kalau dibilang kepada siapakah Allah menjanjikan berkat yang khusus? Siapakah orang yang diberkati? Orang yang diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Oke. Kalau di dalam Yeremia 17 ayat 5, peringatan apa yang diberikan Allah kepada kita? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia,
yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi jika kita mengandalkan manusia, ya, untuk masa depan kita mengandalkan orang-orang di sekitar kita, untuk keberhasilan kita mengandalkan mereka, dan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, bahkan hati kita menjauh dari Tuhan, kita tidak mau berdoa, tidak mau bersekutu, tidak mau saat teduh, tidak mau ikut pemuritan, tidak mau melayani Tuhan, tapi berpikir bahwa udahlah tanpa Tuhan aku bisa kok. Maka orang-orang seperti ini terkutuk. Firman Tuhan yang bilang. Makanya di Amsal 3 ayat 5-6 tadi katakan, jangan andalkan, jangan bersandar kepada pemikiranmu sendiri. Supaya apa? Supaya kamu jangan menjadi orang yang terkutuk. Tapi percayalah kepada Tuhan, andalkanlah Tuhan, kamu akan diberkati khusus. Jadi ayat-ayat ini nyambung ya semua adik ya. Jadi kalau ditanya apa jaminannya Tuhan membimbing kita? Percaya aja kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Ibrani 10 ayat 36. Apa yang mendahului penggenapan janji Tuhan? Ibrani 10 ayat 36. Kita buka ya. Ibrani 10 ayat 36. Nih, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu peroleh apa yang dijanjikannya. Jadi apa mau tanya? Apa yang diperlukan sehingga kita sudah berada, seakan-akan kita sudah berada di janji Tuhan. Seperti yang Abang bilang tadi, si Grace sudah berada di kursinya direktur. Selvia, apa cita-citamu Selvia? Sama Pak, mau jadi direktur. Hah? Mau jadi polisi? Nah, jangan lah Pak. Sekarang kau mau jadi apa? Mau jadi mau kerja di kedinasan Bang. Dinasan kan? Nah, kalau si Ade mau jadi apa? Jadi diplomat Bang. Apa? Diplomat. Koat? Diplomat Bang. Diplomat? Ya. Oh, ya gini, lihat. Kalau Fride Genti, kalian mau jadi apa? Jadi dokter? Menteri Kehutanan Bang. Oh, Menteri Kehutanan. Nah, ini yang enak ini. Kita daki gunung setinggi-tingginya, Menteri Kehutanan. Jadi perhatiin ya. Kalau kamu ya doakan, gini kan, kalau Yeremia 33 ayat 3 kan bilang ini, berseru-serulah kepada Tuhan, dia akan sampaikan yang tidak kau pahami, sesuatu yang besar. Oke? Jadi Selfie, Ade, Grace, Frida, Genti, Feni juga berseru-serulah kepada Tuhan. Oke? Berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan sampaikanlah di dalam hatimu cita-citamu tadi. Oke? Kamu akan mendahului cita-citamu itu, ya, akan sampai kamu di cita-citamu itu sebelum tahunnya. Sekarang pun sudah sampai. Apa yang membuatmu mendahului? Seakan-akan kamu sudah duduk di Menteri Kehutanan. Ya, kamu sudah duduk di salah satu kursi diplomat. Ade, kamu sudah duduk di kedinasan Selvia, menjadi kepala dinas. Ya kan? Oke. Apa yang mendahului sampai kamu seakan-akan sudah duduk di sana? Apa? Ketekunan. Kalau kamu tekun sejak saat ini, sebenarnya kamu sudah duduk di sana. Keren kan Alkitab ini mengajarin kan?
Ketekunan. Jadi kalau sekarang Selpia tekun mencari sesuatu tentang kedinasan, Ade selalu membaca tentang diplomat, perannya mempertajam terus, seakan-akan kamu sudah di sana oleh karena ketekunanmu itu, maka kamu akan di sana ujungnya. Nangkap ya? Tidak tertutup kemungkinan untuk jadi menteri. Ya. Kalau nggak bisa jadi menteri kehutanan, ya jodohnya menteri kehutanan. Ya. Ya, jadi kita baca ayat ini. Ayat ini katakan begini. Ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, ya kamu lakukan kehendak Allah sejak saat ini terus, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi sudah kamu peroleh itu deh apa yang kamu janjikan itu, cuman ketekunan itulah yang memegang, mempertahankannya tetap di sana, tapi kamu sudah duduk di sana. Oke. Jadi apa yang mendahului penggenapan janji Allah? Ketekunan. Ya, kita masuk ke 15 menit terakhir ini kita bicara tentang perbedaan rancangan manusia dan rancangan Allah dan teladan yang ditunjukkan Yesus. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Ya, Yesaya 55 ayat 8. Jadi dia firman Tuhan bilang begini. Ini ayat yang sering sekali kita dengar kalau kita mengalami cita-cita kita tidak tercapai. Ini ayat penghiburan. Ya kan? Kalau mau dapat kedokteran tapi akhirnya dapatnya perawat, maka kita bilang, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Misalnya si Ade tidak jadi diplomat, dipakailah ayat ini jadi penghiburan. Kalau si Selpia nggak jadi dia jadi kepala dinas, dipakailah ini, atau tidak jadi dapat menteri kehutanan, ya, atau anaknya menteri kehutanan pun nggak dapat, cucunya pun nggak dapat gitu kan. Maka dipakai ayat-ayat ini. Jangan dulu pakai ayat ini. Koreksi dulu dirimu. Jangan-jangan kamu nggak punya wadah kapasitas itu, nggak ada ketekunan. Ya wajarlah tidak dapat. Ya. Jangan cepat-cepat bilang, ya rancangan Tuhan bukan rancanganku. Ya udah, happy katanya. Padahal kemalasannya tetap tinggal pada dia. Jangan cepat-cepat pakai ayat ini. Nggak dapat diploma cepat-cepat. Koreksi dulu. Salahku kok. Pasti rancangan Tuhan aku harusnya diplomat. Tapi aku nggak tekun. Ya wajarlah. Dan minta maaf sama Tuhan. Karena rancangan Tuhan sebenarnya kamu diplomat. Karena Tuhan udah taruhkan itu di hatimu. Tapi karena kamu nggak memiliki ketekunan, nggak memiliki kerja keras, ya, sehingga kamu dengan entengnya bilang, Ade, rancanganku bukan rancangan Tuhan, ya wajarlah gitu loh. Makanya banyak teman-teman kita, orang-orang percaya, terkesan sama teman-teman kita dari golongan Tionghoa yang rajin-rajin itu, terkesan kita malas. Waktu kita datang menginjili mereka, Tuhanmu aja buat kau miskin. Masa kau ngomong ke kami yang kaya? Kita miskin bukan karena kita ditetapkan miskin. Yalah, kan tidak perlu kaya. Enggak lah, Tuhan kita kaya. Kenapa kita miskin? Karena kita malas. Enggak berani menerobos. Mereka berani.
Semoga adik-adik memahami ini, ya. Paham bahwa ini benar. Kalau kamu memang sudah gila-gilaan mencapai diplomat, tapi tidak tercapai, wajarlah kamu bilang begini, Tuhan, ya, rancanganmu yang terbaik. Aku udah maksimal, kalaupun tidak dapat, aku tahu yang lebih baik dari situ akan kau berikan bagiku. Itu baru pas ngomongnya. Tapi kalau nggak ada kerja keras, kerjanya hanya main-main, ada di persekutuan tapi bukan ngerjain persekutuan, hanya kongko-kongko kayak arisan, ya kan? Baru tiba-tiba ngomong, ya rancangan Tuhan kan bukan rancangan kita, jauh lah tinggi ya, mungkin bukan jalanku untuk jadi diplomat, jalanku mungkin menjadi penginjil. Ya diplomat juga penginjil kok, tergantung hatinya. Jangan sampai jadi penginjil pelarian. Oke, paham ya Dek? Kita harus tajam di sini, ya. Jadi kalau kamu punya cita-cita, perjuangkan itu, taruh ketekunan di sana, dapatkan, ya. Kalau kamu sudah berjuang berusaha, hiburlah dirimu karena ayat 55 ayat 8 Yesaya 55 ayat 8 sama ayat 9 ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saya yakin, misalnya si Ade, saya yakin Ade, kalau kamu sudah dengan sekuat tenagamu, dengan all out, kamu berdoa mengandalkan Tuhan, dan secara fisik, keseharian pun kamu banyak nonton dan baca hal-hal yang diplomat, kamu pertajam lagi bahasamu. Kalaupun kamu tidak menjadi diplomat, pasti yang lebih baik dari diplomat Tuhan sediakan. Karena itu janjinya. Itu janjinya. Kenapa? Pemikiran saya ya, di matanya Tuhan bilang gini, terlampau kecil bagimu anakku untuk jadi diplomat karena kapasitasmu udah besar kali. Oke lah, kamu jadi pemimpinnya diplomat, menteri luar negeri. Gitulah kira-kira. Jadi diangkat untuk kapasitasnya yang lebih besar. Begitu juga deh, sedikit ini ya, agak-agak lari, tapi masih sejajar. Kamu berdoa untuk dapat jodoh yang keren. Ya kan? Tuhan, kalau bisa jodohku kedokteran, spesialis lagi Tuhan, yang banyak dicari orang. Ya, spesialis Tuhan. Sekali mengobatin, jreng, nggak kemana Tuhan juta, JT. Gitu kan? Doamu begitu. Kamu berdoa dapat status yang luar biasa. Oke. Baru kamu enggak mengupgrade diri, biasa-biasa aja. Suara Bang jelas kan? Masih jelas suara Bang? Halo? Halo? Jelas, Bang. Jelas. Jelas ya? Kamu enggak mengupgrade diri, masih biasa-biasa aja gayanya. Maka kalau kamu akhirnya mendapatkan kedokteran, keberuntungan bagimu. Tapi dokternya, beruntungkah mendapatkanmu? Itu jadi pertanyaan. Kan Tuhan adil. Ya. Maka dirimu akan dipasangkan dengan yang sepadan, sekapasitas denganmu. Jadi kalau kapasitasmu naik dengan luar biasa, ya wajar kamu dapat yang luar biasa. Gitulah kira-kira ceritanya deh. Sedikit masuk ke pertemanan hidup. Ya. Jadi kalau kamu punya cita-cita pingin dapat yang wow gitu kan, yang karakternya bagus,
maka ubahlah karaktermu, karena karakter bagus pasti ketemu dengan karakter bagus. Pasti ketemu. Kenapa? Karena Tuhan adil. Kan nggak mungkin karakter bagus diketemukannya sama yang tidak bagus. Bagi tidak bagus, ini anugerah. Tapi bagi yang bagus ini, malah petaka kan? Di mana keadilan? Nah, gitulah cerita-ceritanya. Oke? Jadi gimana Bang supaya saya dapat teman hidup yang keren Bang? Nggak usah pikirkan teman hidup yang keren itu. Yang kamu pikirkan, Tuhan upgrade diriku sampai semaksimalnya, tiba saatnya pertemukan aku. Pasti kamu dipertemukan dengan yang tepat. Gitu. Amin. Amin. Kalau ini pasti cepat jawab aminnya. Oke, sedikit lagi, 5 menit lagi. Teladan Yesus. Prinsip apa yang diikuti Yesus dalam mengambil keputusan? Yohanes 6 ayat 38. Ya. Yohanes 6. Kita baca dulu Yohanes 6 ayat 38. Ya, baca juga di tempat kalian masing-masing ya, adik-adik. Ya, 1 2 3. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Sekali lagi, sebab Tuhan Yesus telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendaknya Tuhan Yesus, tetapi untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutus Tuhan Yesus. Itu kalimatnya. Ya. Jadi kalau ditanya prinsip apa yang diikuti Yesus untuk mengambil keputusan, bahwa Yesus selalu melakukan kehendak Bapa. Sekarang datang ke kita. Kalau kita meneladani Yesus, maka prinsip apa yang harus kita ikuti? Maka sebagai pengikut Kristus, kita mengikuti teladan Yesus. Apa? Kita mengambil keputusan setelah kita berdoa. Kita mengambil keputusan setelah kita penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Agar keputusan kita diwarnai dengan pengertian-pengertian firman Tuhan, nilai-nilai Alkitabiah, dan keputusan kita itu keputusan yang berkenan kepada Bapa. Yang kedua, apa yang harus Anda lakukan dalam keadaan yang sulit dimengerti? Yakobus 1 ayat 5. Itu jawabannya. Ketika kamu sulit mengerti apa yang harus kamu lakukan, maka Yakobus 1 ayat 5 jawabannya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia sama-sama meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang, ya, dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan hikmat kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kalau ditanya apa yang harus Anda lakukan dalam keadaan sulit dimengerti, Anda butuh hikmat. Lalu di manakah kamu mendapatkan hikmat? Mintalah kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku hikmat. Masuklah ke dalam doa. Bila perlu, lakukanlah doa puasa. Bukan karena puasanya Tuhan akhirnya berkenan menjawab. Nggak puasa pun Tuhan berkenan. Terus kenapa kita harus berpuasa? Puasa adalah untuk mematikan keinginan dagingmu, untuk membuatmu lebih mengontrol diri. Menunjukkan kepada dirimu keseriusanmu. Ya. Gak usah tunjukkan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah menyelidiki hati, tahu kok. Tapi kau harus tunjukkan kepada dirimu, aku benar-benar serius ini. Mau pingin tahu, apakah aku ditetapkan Tuhan jadi diplomat? Apakah aku ditetapkan Tuhan jadi kepala dinas? Apakah aku ditetapkan Tuhan jadi menteri kehutanan? Aku perlu tahu ini. Ya, maka mintalah hikmat daripada Tuhan. Ya.
Jadi abang simpulkan bahwa apa keyakinan, kepastian bahwa Tuhan memelihara kita. Dari semua ayat-ayat tadi, kita menjadi paham bahwa Tuhan punya rencana terbaik, Tuhan pasti meluruskan jalan kita, Tuhan pasti memberkati kita. Kalau kita simpulkan, syaratnya hanya satu. Menempellah pada Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dan dalam setiap tindakan-tindakanmu, hadirkanlah Tuhan. Dalam setiap tindakan-tindakanmu, hadirkanlah Tuhan. Ketika kamu berdoa, itu satu bagian menghadirkan Tuhan. Ketika kamu bilang, Tuhan, saya sering begini. Kalau saya mau nyetir, kan? Saya bilang, Tuhan, saya sekarang mau nyetir. Saya bersama dengan Engkau. Engkau ada di samping saya. Amin. Saya yakinkan itu. Saya perkatakan. Ya, ketika saya mau melakukan sesuatu gitu kan, pergi, saya harus berdoa, atau saya mau mengerjakan sesuatu, saya harus bilang, Tuhan, aku mau melakukan ini. Mari bersama-sama dengan aku mengerjakan ini. Kasih aku kekuatan Tuhan. Saya selalu berkomunikasi dengan Tuhan untuk hal-hal yang akan saya kerjakan, yang saya lakukan. Bahkan kalau mau tidur, Tuhan beri aku kuasa agar aku bisa menikmati tidur ini dengan nyenyak senyenyak-nyenyaknya dan bangun dengan kesegaran. Engkau bersama dengan aku. Amin. Tidur. Doa itu tidak harus begini deh, doa. Karena tidak ada ayatnya doa di tangan, enggak. Kalau kamu mau berkomunikasi dengan Bapak, kan nggak ada tata caranya kan? Yang penting sopan kan? Sopan, kita ngomong sama orang tua kita. Hal yang sama juga adik-adik semua. Kita berkomunikasi dengan Bapak, memang tidak ada tata caranya. Yang pasti adalah kamu berkomunikasi dengan Bapak, menjadikan Bapak menjadi sahabat, dekat dengan Bapak. Halo? Ya Bang, tadi terputus Bang. Cukup lama kah? 30 detik Bang. Oke. Jadi kalau, thank you ya. Jadi kalau dirimu ingin bersekutu, ingin ngobrol sama Bapak, pasti tidak perlu tata cara. Yang paling penting adalah kamu yakini bahwa Tuhan itu hadir. Kamu berbicara bukan dengan ruang kosong, kamu berbicara dengan Bapa. Ya, berkomunikasilah dengan Bapa. Oke, kalau mau ujian, mau kuliah, mau bertindak, mau jalan, sering aja lah ngobrol. Nanti kayak orang gila, Bang. Ya, kata orang kan, tapi kamu kan tidak gila. Ya kan? Kita melakukan kan dengan kesadaran bahwa kita tidak sedang berbicara pada ruang kosong. Kita tahu bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita, dan kita perlu menghargai, merespon kehadiran Tuhan dengan mengajaknya berdialog. Terus Bang, bagaimana kita tahu responnya? Nanti lama-lama engkau akan mengerti, memahami kalau Tuhan itu merespon. Kamu tidak lagi merasa berbicara dengan ruang kosong. Oke, itu aja mungkin yang Abang sampaikan. Kita sudah sampai pelajaran 5. Minggu depan kita masuk ke baptisan air. Ini pelajaran yang sangat-sangat kontra, ya. Ini pelajaran yang banyak mengundang perdebatan. Siapkan hati, ya, karena kita dari berbagai macam aliran. Ketika berbicara baptisan air, ini berbicara tentang apa yang sudah kita pelajarin dari tempat-tempat kita sebelumnya. Ingat ya, Abang hanya mau mengingatkan begini. Bukan bicara airnya, bukan berbicara tata caranya, ya.
bukan. Tapi jauh lebih penting dari itu adalah apa tujuannya sampai Tuhan harus melakukan proses baptisan air. Nah, itu dia. Apa tujuan di belakang itu? Apa makna di belakang itu? Itu yang harus kita dapatkan. Oke? Banyak orang yang dibaptis ujung-ujungnya malah murtad juga. Yang paling penting adalah mengetahui apa di belakang semua ini. Apa konsepnya, apa sih maknanya. Itu yang mau kita pelajari minggu depan. Jadi boleh juga mulai baca-baca ya baptisan air ini. Baca-baca dan mulai renungkan. Oke, demikian adik-adik, kita berdoa. Yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur padamu untuk pertemuan kami, pelajaran kami. Engkau memberikan kami hikmat. Kami semua, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan pengertian untuk kami memahami Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6, bahwa kami percaya kepadamu dengan segenap hati, tidak mengandalkan kekuatan pemikiran kami sendiri, tidak bersandar pada pemikiran kami sendiri. Kami mengakui Engkau Tuhan dalam setiap tindakan laku kami menghadirkan Engkau Tuhan, menyatakan kehadiran-Mu, dan kami yakin Engkau akan meluruskan jalan kami. Bahkan Engkau Tuhan juga memperbaharui pikiran kami, Tuhan, akal budi kami, mendorong kami untuk belajar lebih banyak, membaca lebih banyak lagi, Tuhan, mencari tahu lebih banyak lagi, Tuhan, mendalami lebih lagi, Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang kritis, tidak gampang diombang-ambingkan pengajaran, kami menjadi orang-orang yang teguh hati, Tuhan, kami menjadi orang-orang yang peka, ya Bapa, yang tidak gampang diombang-ambingkan, Tuhan. Seperti bangunan yang didirikan di atas batu karang, Tuhan. Kami juga bersyukur, Bapa, karena ketika kami mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan, mengandalkan Engkau, Tuhan, kami menjadi orang-orang yang diberkati. Dan kami tidak mau mengandalkan kekuatan manusia, dan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Karena kami tahu ketika kami melakukan itu, kami menjadi orang-orang yang terkutuk, Tuhan. Bapa, kami mau meneladani Yesus, bahwa Yesus dalam seluruh tindakannya, Yesus melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kami dalam seluruh tindakan kami. Biarlah kami, Tuhan, belajar untuk melakukan kehendak-Mu di seluruh hidup kami, dan kami berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk pemuritan kami hari ini. Berkati seluruh adik-adik hamba-Mu yang hadir, Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam menjelaskan. Sangat-sangat terbatas. Tapi hamba percaya Roh Kudus yang ada pada mereka semua tidak terbatas untuk membawa masuk firman-Mu ini yang roh hidup ini, Tuhan. Untuk dipahami, dimengerti, dimakan, dilahap dengan sangat luar biasa, Tuhan, oleh adik-adik ini. Terima kasih, Bapa. Rekan-rekan semua, mari sama-sama kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih setia daripada Bapa Sorgawi, persekutuan, keselamatan daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus, itu yang selalu ada pada kita semua, dari hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Di dalam nama Yesus kita semua yang percaya katakan, amin. Oke, terima kasih adik-adik. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk Frida, Jenti, Maria, Sinta, Selvia, Penny, Devi, Maria Damanik ini ya? Elita Siregar, Wirawati, Gracia. Tapi ceritanya kemarin ini untuk pemuritan cowok ya, kok jadi cewek semua. Reli, Yawati. Ini semua nama-nama cewek kan?
Anu Bang, ada satu tadi yang ada 2 orang yang izin Bang. Oh, Sebelumnya mereka ikut sih Bang, cuman tadi sempat masuk sebentar baru izin Bang karena ada agenda gereja Bang. oke. Iya Bang. Oke, Oke. thank you ya Bang. Thank you ya. God bless you. God Salam bless, Bang. dari kakak untuk kalian semua. Ya. Sampai Halo Kak nanti. Reni. Salam. Oke.